Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handayani Solihah, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMP Negeri 2 1 Atap Cigemblong, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Dalam program grup penggerak ini, saya didampingi oleh seorang fasilitator, yaitu Bapak Imade Yuda Adiputra dan Bapak Wahid Hidayat selaku pengajar praktik. Berikut adalah video diseminasi yang telah saya lakukan dalam mengimplementasikan penerapan budaya positif di SMP Negeri 2 1 Atap Cigemblong. Salam sejahtera untuk semuanya. Baiklah Bapak Ibu Guru yang saya hormati, pada hari ini, pada kesempatan ini kita akan melaksanakan sosialisasi destinasi penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif dari Ibu Handayani Solihah, angkatan calon guru penggerak angkatan 6. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena kesediaannya untuk hadir dalam diseminasi. Ini sebetulnya saya jelaskan dulu, ini adalah salah satu tugas saya, aksi nyata pada modul 1.4. Jadi setiap saya menyelesaikan satu modul, itu saya harus melaksanakan kegiatan aksi nyatanya. Nah, untuk aksi nyata modul 1.4 ini, saya harus melakukan diseminasi tentang pengalaman penerapan budaya positif yang pernah saya terapkan di sekolah, kemudian juga beserta dengan beberapa disiplin positif, kemudian penerapan segitiga restitusi yang pernah saya terapkan juga. Di sini mohon izin sekali, saya tidak berniat sekali untuk menggurui Bapak Ibu semuanya, karena di sini saya yakin pengalaman Bapak Ibu di sini jauh lebih banyak daripada saya. Di sini saya ingin hanya berbagi sedikit, kemudian kita akan berdiskusi bersama tentang pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan di program guru penggerak angkatan 6 ini. Konsep utama modul budaya positif ini ada 6. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol dan restitusi, dan yang terakhir adalah keyakinan kelas. Yang pertama adalah saya akan bahas mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran paradigma baru ini yang pertama itu adalah pembelajaran dirancang dengan berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini artinya pembelajaran berorientasi kepada siswa atau memiliki keberpihakan kepada murid dengan menyesuaikan kebutuhan murid dan pada setiap tahap perkembangannya. Jadi Bapak Ibu semua, saya juga sempat mengalami sebelum mendalami modul ini, saya juga sama menerapkan semua tindakan-tindakan yang sama kepada siswa, memperlakukan siswa itu sama. Padahal kita tahu bahwa siswa dengan karakter yang begitu banyak dan bakat minatnya yang berbeda-beda, sehingga kita juga tidak bisa menyamaratakan kemampuan siswa itu dianggap sama semuanya. Nah, di sini pembelajaran baru dengan paradigma baru ini adalah dengan pembelajaran diferensiasi dengan tujuan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, seperti yang kita tahu ya, profil pelajar Pancasila itu yang pertama ada apa? Ketuhanan dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Kemudian yang ketiga ada mandiri, bergotong royong, kemudian bernalar kritis dan kreatif. Nah, ini yang menjadi tujuan dalam pembelajaran kita. Orientasi pembelajaran kita untuk murid ini adalah untuk terwujudnya profil pelajar Pancasila. Nah, yang kedua adalah tentang disiplin positif. Kalau kita mendengar kata disiplin, apa yang ada di benak Bapak Ibu semuanya?
aturan. Nah, kalau kita mendengar aturan itu memiliki konotasi yang sedikit negatif ya Bapak Ibu. Karena kalau mendengar aturan begitu banyak kerumitan, begitu banyak rasa-rasa ketakutan. Nah, di sini di dalam disiplin positif yang pertama itu sebelum terbangun disiplin positif, biasanya kita akan mewujudkan satu budaya positif. Budaya positif ini adalah satu pembiasaan yang diciptakan untuk siswa, sehingga pembiasaan itu memiliki nilai-nilai karakter yang diharapkan kepada murid. Contohnya, kita menerapkan kegiatan upacara bendera setiap hari Senin pagi. Nah, budaya positif ini, pembiasaan ini diawali dari pembiasaan setiap hari Senin kita melakukan kegiatan upacara bendera. Nah, itu akan dijadikan budaya positif sehingga terciptalah karakter pelajar yang berjiwa nasionalis, memiliki berkebinekaan global. Nah, inilah yang kita harapkan. Dari budaya positif ini nanti akan timbul yang namanya disiplin positif. Disiplin positif ini adalah sebuah pendekatan untuk mendidik anak, untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri berdasarkan dari motivasi intrinsik dari dalam dirinya sendiri. Jadi ada timbul timbul kemauan sendiri dari si anaknya ini. Disiplin tanpa ancaman dan tanpa hukuman. Menerapkan disiplin positif dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam membentuk karakter yang positif. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi terbentuknya karakter positif pada siswa. Nah, karakter positif ini tidak lepas dari yang namanya kebutuhan dasar manusia. Tidak bisa kita pungkiri ya, setiap manusia ini memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Kebutuhan dasar yang pertama adalah bertahan hidup. Jelas ya, kebutuhan hidup itu meliputi dari sandang, pangan, papan, itu yang paling utama. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kita butuh rasa diterima dan kasih sayang dari orang di sekitar kita. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Kita memiliki kecenderungan, kebutuhan untuk memiliki satu kekuasaan. Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Bebas untuk mengekspresikan. Begitu juga pada siswa. Siswa juga mereka ingin dipenuhi dari segi kebebasannya, ingin bebas berekspresi ketika di sekolah. Kemudian yang kelima adalah kesenangan. Nah, ini yang sangat tidak lepas dari siswa-siswi kita. Karena mereka tumbuh sesuai dengan kodrat alamnya. Kodrat alam mereka apa sih? Kodrat alam mereka itu adalah tumbuh memiliki kesenangan untuk bermain. Nah, ini yang kita harapkan adalah bagaimana kita sebagai seorang pemimpin pembelajaran, seorang guru, seorang pendidik bisa menuntun murid kita berkembang sesuai dengan kesenangannya. Ya, jadi paradigma belajar tadi tidak lagi kita ibaratkan seperti kertas kosong siswa itu, tetapi siswa telah memiliki skema-skema tersendiri. Kita hanya tugas kita sebagai guru hanya menebalkannya saja. Itu adalah yang menuntun berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi kita bukan lagi mengajari dari A sampai Z, tapi kita itu hanya menuntun, mengarahkan, memfasilitasi berdasarkan bakat dan potensi yang dimiliki oleh siswa. Itu. Kemudian motivasi perilaku, dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Nah, balik lagi ya Bapak Ibu semua. Tadi dari 5 kebutuhan dasar manusia itu, manusia ingin penuhi semuanya. Bagaimanapun dengan cara apapun, biasanya manusia akan memenuhi 5 kebutuhan dasar tersebut, meskipun dengan cara-cara yang kurang baik. Nah, ini juga yang biasanya kita rasakan di sekolah, Bapak Ibu semuanya. Ketika kita menyaksikan beberapa anak kita yang tidak sesuai dengan keinginan kita, di situ kita akan bisa melihat bahwa mungkin kebutuhan dasar mereka ini ada yang tidak terpenuhi. Misal, ada anak yang sering menjahili temannya.
ini diperhatikan. Berarti di sini kebutuhan dasar dia dari segi kasih sayang, kepedulian mungkin dari Tuhannya itu kurang terpenuhi. Makanya dia ketika kebutuhan dasarnya ini dipenuhi, maka dia melakukannya itu di sekolah gitu. Karena ingin dipenuhi, ingin diperhatikan. Nah, itu tidak lepas dari motivasi perilaku manusia, ya. Nah, motivasi perilaku ini ada dua, ada yang secara eksternal dan juga yang secara internal, maaf. Kalau yang eksternal ini hadir dari luar, dari faktor luar, sedangkan kalau faktor internal itu berasal dari dalam diri sendiri. Motivasi eksternal ini biasanya timbul untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kalau melakukan sesuatu itu karena tidak ingin dihukum, kemudian karena ada iming-iming, ada penghargaan yang ingin dia capai. Nah, itu motivasi eksternal. Yang kedua adalah motivasi internal. Motivasi internal ini adalah untuk menghargai diri sendiri, sadar atas kemampuan diri, sadar bahwa yang dilakukan itu adalah nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan untuk dia sendiri. Itu. Nah, motivasi internal ini yang ingin kita tumbuhkan bersama-sama kepada murid-murid kita, Bapak Ibu. Ingin membangun kesadaran diri. Karena nanti gini, ketika kita iming-imingi siswa dengan penghargaan, dengan tidak diberikan hukuman, maka itu tidak akan berlaku lama. Hanya sementara sifatnya. Setelah tidak ada, halnya seperti ini, setelah tidak ada penghargaan, maka tidak akan melakukan nilai-nilai kebajikannya lagi. Berbeda dengan motivasi internal. Ketika motivasi internal ini tumbuh atas kesadaran dirinya sendiri, maka nilai-nilai kebajikan itu akan menjadi suatu karakter pada diri siswa kita. Itu, ya Bapak Ibu. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal. Kenapa dikatakan identitas gagal? Saya juga mengalami sebagai produk lama pendidikan kita. Bagaimana kita dibekali dengan hukuman, kemudian juga dengan hukuman itu kita ada sedikit efek jerak, memang, tapi itu tidak akan bertahan lama, Bapak Ibu. Ya, hukuman ini yang pertama adalah bersifat menyakitkan. Yakin sekali saya, semua hukuman pasti sifatnya menyakitkan. Yang kedua adalah pasti menghasilkan rasa tidak nyaman dan menimbulkan paksaan dari diri orang yang dikenai hukuman. Kemudian akan menyebabkan rendah diri. Karena gini Bapak Ibu, ketika memberikan hukuman atau kita diberi hukuman, langsung secara verbal maupun non-verbal, secara fisik maupun non-fisik, itu akan timbul permasalahan yang baru. Yang pertama adalah tadi menyakitkan sudah pasti, itu akan selalu direkam oleh orang yang dikenai hukuman sampai kapanpun, pasti. Kemudian yang kedua, tidak nyaman dan ada paksaan, mau tidak mau karena ada rasa terpaksa diberikan hukuman dan rendah diri. Ketika kita menghukum anak, pasti akan menyebabkan si anak tersebut menjadi rendah diri, merasa dipermalukan di hadapan teman-temannya. Ini yang harus kita hindari, karena tadi itu ya, hukuman ini bersifat sementara. Ya, kemudian yang kedua adalah konsep disiplin dengan penghargaan. Nah, sebelum saya mempelajari modul ini, saya juga menerapkan Bapak Ibu memberikan penghargaan kepada siswa untuk memotivasi. Ya, tujuan kita baik, untuk tujuan kita untuk memotivasi. Tetapi motivasi yang ditimbulkan itu ternyata itu adalah motivasi eksternal, bukan motivasi internal yang timbul kesadaran dari diri anak. Sehingga dengan adanya penghargaan, yang pertama adalah timbul rasa tidak tulus. Nah, tidak tulus karena ada iming-iming tadi. Yang kedua adalah merusak hubungan. Biasanya
kita akan memberikan penghargaan kepada siswa yang terbaik, memiliki prestasi yang baik, sehingga ada kecenderungan teman-temannya yang kurang memiliki prestasi, mereka merasa lebih rendah gitu ya kastanya daripada temannya tadi yang mendapatkan penghargaan. Nah, ini akan merusak hubungan. Kemudian yang ketiga adalah mematikan kreativitas. Dan yang terakhir adalah tak menghargai dirinya. Jadi setelah tidak ada penghargaan, ya sudah, gitu, begitu saja. Berbeda tadi, kalau misalkan dengan timbulnya dari motivasi internal dari dalam dirinya, maka itu akan panjang, akan terciptanya nilai-nilai karakter pada diri siswa tersebut. Kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, ini yang akan kita coba rubah bersama-sama Bapak Ibu. Tadi kita berbicara tentang hukuman. Kita akan menggantinya dengan konsekuensi. Nah, dari konsekuensi ini akan timbul membuat anak merasa tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu yang sementara tidak nyamannya. Berbeda dengan hukuman tadi. Kalau hukuman tadi adalah nanti anak akan mengingat, selalu akan mengingat. Kalau nanti Bapak Ibu baca nanti ada di segitiga trapesium itu, bahwa memori manusia itu dia akan mengingat hal-hal yang baik dan hal-hal yang terburuk di dalam hidupnya. Itu tidak bisa kita pungkiri. Mereka akan merekam sendiri. Nah, kemudian dari konsekuensi ini anak belajar untuk mematuhi peraturan karena sudah tahu bagaimana apa yang dilakukan, bagaimana konsekuensinya. Dan yang terakhir adalah jangka waktu pendek tadi ya, membuat anak merasa tidak nyaman hanya dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian yang terakhir adalah stimulus dan tanggapan. Ketika kita memberikan stimulus, kemudian akan timbul respon dari anak. Nah, yang kedua adalah dengan konsep restitusi. Konsep restitusi ini sebetulnya secara tidak langsung mungkin Bapak Ibu semua sudah menerapkan. Tetapi kita mungkin ada yang sudah tahu dan belum tahu tentang istilah restitusi. Nah, restitusi ini adalah suatu penanganan langkah yang diambil bagaimana supaya mengajarkan si murid bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan, kemudian mengembalikan mereka ke dalam kelompok mereka dalam keadaan yang semakin kuat. Ya. Nah, di sini pada restitusi murid akan diajarkan tanggung jawab, kemudian menguatkan dalam jangka panjang, dan kita akan fokus pada pemecahan masalahnya. Jadi tidak hanya berfokus pada kesalahan, yang anak lakukan, tetapi adalah fokus pada bagaimana solusi pemecahan masalahnya. Nah, restitusi ini juga mengajarkan kita bagaimana kita harus berkolaborasi, baik dengan siswa, baik dengan rekan guru, maupun dengan beberapa pemangku kepentingan yang ada di sekitar sekolah kita. Nah, salah satunya adalah tadi disiplin positif ini kita buat dengan membuat keyakinan kelas. Kemarin saya buat di kelas 8 membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini dibuat secara bersama-sama dengan siswa. Bapak Ibu, kita melibatkan siswa. Supaya apa? Supaya mereka merasa lebih dihargai. Biasanya kan kita membuat hanya peraturan. Anak harus seperti ini, kamu tidak boleh seperti ini. Harus menuruti apa yang diinginkan oleh guru. Sekarang Bapak Ibu, anak-anak sudah berbeda, zaman sudah berbeda. Kita tidak bisa memaksakan kehendak anak begitu saja. Makanya kita buat bersama-sama anak, membuat keyakinan kelas. Nah, kalau dulu mungkin namanya kesepakatan, kalau sekarang adalah keyakinan. Kenapa dibuat keyakinan? Karena berdasar dari nilai-nilai kebajikan tadi yang diyakini oleh semuanya. Nah, membuat keyakinan kelas ini dilakukan secara bersama-sama semua anak dalam satu kelas terlibat. Untuk apa? Ketika mereka membuat sendiri peraturan-aturan yang mereka buat, mereka akan lebih mempertanggungjawabkan apa yang sudah mereka buat.
konsekuensinya. Tidak hanya kita yang menentukan, tapi mereka juga ikut menentukan. Dan keyakinan kelas ini juga harus dilakukan juga oleh gurunya. Tidak hanya sebatas sama siswa. Kalau siswa misalkan tidak boleh datang terlambat, guru membuat aturan seperti itu, tapi gurunya sendiri datang terlambat. Nah, tidak bisa seperti itu Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu adalah keyakinan yang kita sepakati bersama-sama dan kita bertanggungjawabkan secara bersama-sama. Tidak bisa satu pihak saja. Tidak hanya anak menyepakati, gurunya tidak menyepakati gitu ya. Tidak mengikuti yang sudah dibuat keyakinan kelasnya. Nah, contohnya gini Bapak Ibu. Ketika kita berkendaraan menggunakan helm, kenapa sih Bapak Ibu kalau berkendara menggunakan helm? Buat apa? Mentaati aturan. Selain mentaati aturan, keselamatan. Nah, kita yakini bahwa helm itu adalah salah satu alat untuk menjaga keselamatan kita dalam berkendara. Nah, keyakinan itu juga yang melandasi bagaimana terciptanya hubungan yang baik, disiplin positif, budaya positif yang tercipta di dalam ruangan kelas Bapak Ibu. Hal lain misalkan kita menggunakan masker pada zaman COVID-19. Kenapa sih kita harus menggunakan masker? Kenapa Bapak Ibu? Terhindar dari penyakit. Di situ kita menjaga kesehatan kita. Itu yang kita yakini. Ketika kita menggunakan masker, maka kita akan terhindar dari penyakit. Nah, nilai-nilai kebajikan itu juga yang kita yakini di dalam kelas. Nah, membuat keyakinan kelas juga harus menggunakan kalimat-kalimat positif Bapak Ibu. Ya, tidak menggunakan kalimat negatif. Jangan sampai kita ingin kelasnya bersih. Misalkan ditulisnya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, itu adalah kalimat negatif Bapak Ibu. Pakai kata tidak, dilarang, tidak boleh, itu adalah kalimat negatif. Supaya menghasilkan aura yang positif juga, menghasilkan budaya-budaya positif, karakter-karakter positif, kita awali dengan hal-hal yang positif juga Bapak Ibu. Ingin kelasnya bersih, berarti kita buat keyakinan kelasnya saling menjaga kebersihan kelas. Datang tidak boleh terlambat. Nah, kata tidak ini kan berkonotasi positif, negatif. Kita harus ubah menjadi konotasi yang positif. Datang tepat waktu. Nah, itu ya Bapak Ibu salah satunya. Dan ini harus disepakati bersama-sama dan juga dengan konsekuensi yang akan diterima oleh siswa maupun guru. Nah, tidak hanya siswa yang menerima konsekuensinya, tapi guru juga menerima konsekuensinya. Saya sudah terapkan ini Bapak Ibu. Jadi ketika kalau misalnya saya datang terlambat 5 menit, konsekuensinya apa? Siswa juga sama. Ketika siswa terlambat datang 5 menit, mereka akan menerima konsekuensi. Bu, terlambat 5 menit, boleh nggak diizinkan masuk? Boleh. Terlambat 10 menit, boleh nggak diizinkan masuk? Gitu. Tapi mereka nanti akan menerima konsekuensi. Konsekuensinya apa nih? Apakah push up? Atau membersihkan WC? Atau kita ganti dengan sholat duha? Gitu ya? Atau dengan hal-hal yang lain? Gitu Bapak Ibu, yang bersifatnya mendidik. Ya. Nah, itu juga sama. Saya juga seperti itu. Ketika saya datang terlambat, konsekuensinya apa nih? Kalau ibu yang datang terlambat, Bu, berarti kalau datangnya terlambat 5 menit, berarti istirahatnya lebih cepat 5 menit. Oke, kita sepakati. Seperti itu, Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah salah satu dokumentasi yang saya dokumentasikan membuat keyakinan kelas bersama kelas 8. Nah, bagi siswa tapi juga berlaku bagi guru tersebut. Jadi kalau Bapak Ibu menyepakati datang misalkan secara datang tepat waktu, maka ketika Bapak Ibu terlambat, Bapak Ibu juga harus menerima konsekuensinya yang sudah dibuat dengan anak-anak kita. Itu melatihkan tanggung jawab. Jadi kita sebagai guru menjadi teladan bagi siswa kita bahwa ketika anak melakukan kesalahan, kita lihat diri kita. Jadi seperti sebuah sebuah introspeksi kepada kita. Kita tidak bisa
menjudge anak bersalah, tetapi kita sendiri tidak melakukannya dengan baik. Itu bisa jadi mungkin kesalahannya banyak ada di diri kita, karena bagaimanapun siswa kita itu adalah melihat figur dari gurunya, karena guru tersebut adalah menjadi teladan bagi siswanya, gitu ya. Kemudian ada 5 posisi kontrol pada guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Nah, ini yang sering sekali, mungkin sekarang juga masih ada saja yang masih menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, penghukum ini biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal, secara lisan ataupun secara fisik, Bapak Ibu. Nah, ini akan membuat siswa menjadi takut, ya, menaati aturan, ya, tapi sifatnya adalah sementara. Tadi Bapak Ibu harus pertimbangkan juga dari segi psikologis anak murid kita. Ketika mereka dihukum, pertimbangkan psikologis mereka, ya, mereka siap atau tidak, gitu. Nah, kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Biasanya membuat orang merasa bersalah ini bersuara lembut, kemudian membuat orang lain merasa tidak nyaman dan merasa bersalah. Contohnya, kalau yang penghukum tadi, ya, saya contohkan dulu. Kalau penghukum tadi, misalkan ada siswa yang terlambat, kamu datang terlambat. Nah, berarti sudah menjadi posisi kontrol adalah sebagai penghukum, Bapak Ibu, ya. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah tadi. Suara lembut membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Suaranya lembut, tapi membuat orang merasa bersalah. Ayo dong, kerjakan tugasnya. Kalau kamu tidak mengerjakan, nanti ibu dimarahin nih sama kepala sekolah. Nah, itu adalah membuat orang merasa bersalah. Itu. Kemudian yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai teman. Yang pertama adalah tidak akan menyakiti murid. Ya, betul, tidak menyakiti murid secara verbal maupun fisik. Tetapi kita mengawasi, bertanggung jawab atas perilaku yang kita awasi. Nah, di sini posisi teman ini beresiko adalah menimbulkan ketergantungan kepada anak, Bapak Ibu. Kalau kita bersifat sebagai teman, ya, ayo kita kerjakan bersama-sama nih. Terus kalau anaknya, ibu nanti aja, ya udah, nanti deh ibu bantu. Nah, kita sering tuh seperti itu. Ya udah deh, gitu ya. Nah, ini akan menimbulkan ketergantungan pada anak, Bapak Ibu. Ini juga harus kita hindari. Kemudian posisi kontrol sebagai pemantau. Di sini berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Kemudian menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita tidak dapat memisahkan hubungan kita dengan murid, berupaya mengontrol melalui persuasi. Ayo cepat masuk, ya. Kemudian manajer. Kalau bedanya pemantau dengan manajer, nanti kita akan bedakan, Bapak Ibu. Yang pertama, kalau manajer itu berbuat sesuatu bersama dengan murid, ditanyakan dulu baik-baik. Sini nak, ketika melakukan kesalahan jangan langsung sini kamu. Nah, kalau kita menggunakan nada yang tinggi seperti itu, berarti kita dalam posisi yang mana, Bapak Ibu? Yang mana tadi? Maksudnya sini kamu yang tadi itu. Kita dalam posisi yang mana, Bapak Ibu? Ya. Berbeda ketika kita sini nak sebentar. Ayo duduk sini bersama ibu. Tadi kenapa? Nah, ini adalah posisi manajer. Kita akan tanya dulu apa yang terjadi. Kenapa anak tersebut kita panggil duduk bersama kita? Jadi membuat si anak itu menceritakan sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian kita harus menstabilkan dia dulu. Apa nih yang sebenarnya terjadi? Kemudian oke. Kemudian baru kita akan lakukan nanti akan kita lakukan langkah restitusi, ya. Nah, di manajer ini akan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi tidak guru
yang menyelesaikan masalah, tapi si murid tersebut, agar mereka ini bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukannya. Begitu juga dengan konsekuensinya tadi. Itulah pentingnya tadi membuat yang namanya keyakinan kelas, Bapak Ibu. Jadi dengan keyakinan kelas tadi kita bisa tahu konsekuensi yang akan anak alami itu seperti apa. Nah, dengan langkah-langkah restitusi tadi, ya. Jadi dari penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer, mana yang akan Bapak Ibu pilih? Yang mana yang akan Bapak Ibu pilih? Sebagai penghukumkah? Pembuat orang merasa bersalahkah? Teman, pemantau, atau manajer? Manajer, Bapak Ibu. Kita harus dalam posisi kontrol sebagai manajer. Itu. Nah, langkah-langkah penyelesaian masalah ini kita gunakan dengan yang namanya segitiga restitusi. Yang pertama, ketika anak melakukan kesalahan, yang pertama adalah menstabilkan identitasnya. Kita tanya dulu baik-baik. Nah, kenapa ya ibu pergi ke sini dengan senyuman kita? Jadi tidak membuat anak merasa takut gitu. Jadi anak akan lebih terbuka, akan lebih jujur. Itu pentingnya menstabilkan identitas ya. Setelah kita tanya mengapa, ada apa, langsung kita nanti melakukan validasi tindakan yang salah. Oh ya, kalau seperti itu baik atau tidak menurutmu? Nah, kalau misalkan salah, tidak baik, maka apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya? Nah, jadi bukan kita yang akan menyelesaikan masalah, tapi siswa tersebut. Diharapkan tadi ya, setelah anak memvalidasi tindakan itu ya, kalau itu adalah salah. Kalau salah berarti harus diperbaiki. Nah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Inilah kenapa pentingnya membuat keyakinan kelas. Ditanyakan keyakinan. Kalau tadi kesalahan tadi itu keyakinan kelas mana ya yang telah kamu langgar? Nah, kita akan tanya seperti itu. Oh ya, ini bagaimana cara memperbaikinya? Akan diulangi atau tidak? Nah, kamu akan mempertanggungjawabkannya seperti apa? Nah, jadi nanti anak yang akan sendiri mencari solusi atas permasalahan yang sudah dia lakukan. Itu Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah salah satu penerapan restitusi. Ini adalah salah satu contoh Bapak Ibu yang kemarin saya coba terapkan praktik segitiga restitusi. Ini ada kasus yang pertama adalah temannya lagi nyapu, kemudian temannya yang satu lagi temannya buang sampah sembarangan, gitu. Jadi timbullah perselisihan di antara mereka. Nah, ini adalah restitusi yang saya lakukan. Menstabilkan identitas dulu, ditanya sebenarnya apa yang terjadi. Nah, kemudian anak akan bercerita meskipun dengan emosi dia ya. Nah, itu adalah tujuan untuk menstabilkan itu emosi dia gitu. Emosi siswa. Bagaimana menyadari bahwa tindakan yang sudah dilakukan itu adalah salah atau benar. Nah, itu ya. Temannya tidak terima Bapak Ibu ketika sudah menyapu gitu ya, kemudian ada temannya membuang
buang sampah dia tidak terima, merasa tidak dihargai. Kemudian temannya lagi, yang satu lagi tidak terima juga karena dimarahi gitu. Ketika dia melakukan kesalahan, temannya langsung becak-becak juga, teriak-teriak gitu. Dia juga merasa tidak dihargai. Disinilah ya yang diperhatikan dalam proses restitusi ini. Yang Alki jangan buang sampah sembarangan. Kan itu bekas jajan kamu. Bukan sana. Ada apa ini? Ayo. Mendengar penjelasan dari Dewa dan Alki karena di luar ini tadi dengar kencang sekali teriak-teriak ada apa sih ini? Sudah tolong ceritakan. Itu Bu, saya lagi nyapu Alki buang sampah sembarangan. Betul begitu Alki? Enggak kok Bu, dia aja yang suka ngadu. Itu tuh Bu, ada sampahnya. Oke, silakan dulu. Ibu tidak menyalahkan siapapun yang salah, tapi begini ya. Betul Alki, kamu yang buang sampah ketika dia lagi menyapu itu kebiasaan yang baik bukan? Oh benar tidak ini Alki yang sudah membuang sampah sembarangan. Oke, itu kebiasaan yang baik atau tidak Alki? Tidak. Kalau tidak, itu adalah kesalahan Alki. Berarti ya, bagaimana cara Alki untuk memperbaiki kesalahan yang sudah Alki lakukan? Iya maaf Bu. Itu dan minta maaf sama ibu, minta maaf sama dia. Maaf ya jelas, nanti saya buang sampahnya dan saya membantu kamu untuk piket. Bagaimana Bila sudah memaafkan temannya? Sudah Bu. Oke, lain kali Bila juga kalau menegur temannya secara baik-baik ya, jangan sambil teriak-teriak ya, karena temannya juga mungkin merasa malu apa diteriak. Itu ya, jangan memaafkan ya. Ya, silakan lakukan piketnya bersama-sama lagi biar kita sama-sama. Oke, silakan. kedua ini adalah pada saat ini lagi ngajar Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga sering mengalami ada siswa yang tertidur di dalam kelas. Nah, restitusi yang saya lakukan ini adalah kita tidak boleh Bapak Ibu langsung ya ketika orang tidur dilakukan secara langsung gitu. Oh, gitu ya. Nah, kita bangunkan saja dulu, kemudian kita cuci muka. Seolah tidak terjadi apa-apa. Silakan masukkan aja ke dalam kelas. Biar dia menyelesaikan dulu belajarnya. Baru setelah itu nanti kita bisikan, nanti bertemu dengan kita secara personal. Nah, ini adalah salah satu untuk menghindari tadi merasa rendah diri pada diri anak. Karena kalau di hadapan teman-temannya, saya yakin psikis mereka akan langsung jatuh, gitu ya, langsung down. Ini adalah restitusi yang saya lakukan. Jadi sambil senyum, dia juga senyum, dia merasa malu juga mungkinnya karena sudah melakukan kesalahan gitu. Jadi tidak ada rasa ketakutan, kan kita juga tidak langsung menjudge anak begitu saja. Ini katanya karena malamnya adalah main Mobile Legends. Jadi ketika di dalam kelas ngantuk Bu. Karena sudah membuat keyakinan kelas Bapak Ibu sudah disepakati bersama bahwa menciptakan kelas yang bersemangat, jadi tidak ada yang tidur. Nah, makanya kita tanyakan lagi keyakinan kelas mana yang sudah tidak dipenuhi nih sama anak tersebut. Atas semangat akan mengungkapkannya, kemudian memperbaiki kesalahan dengan cara apa? Itu ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah karbohidrat, kemudian protein, lemak, vitamin, dan mineral. Seperti yang sudah kita bahas kemarin, karbohidrat ini adalah apa ya? Ini apa? Telur. Ya. Kentang. Apa lagi?
panggil ke sini? Tahu tiduran di kelas. Oke, emang Helmi tidurnya berapa tadi malam? 1 malam. Pasti biasa kenapa Helmi tidur selalu itu? Saya Ngapain? saya main game Mobile Legends. Kebiasaan ibu baik kan? Oh bukan. Ya, ibu tahu itu ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu ya. Tapi ibu yakin ibu bisa memperbaikinya, bisa menjadi yang lebih baik lagi ya. Oke, terus sebenarnya Helmi mau seperti apa? Saya memperbaiki dan tidak akan mengulanginya lagi. Oke, ibu pegang jadinya, ibu juga yakin dan ibu juga bisa mengerti apa itu sebelum oh ya, berarti tidur itu gimana sih? Tidurnya lebih awal dari biasanya. Terima kasih kepada ibunya. Silahkan Helmi kembali lagi bersama teman-teman. Kemudian ini adalah rancangan tindak nyata yang sudah dilakukan Bapak Ibu di sekolah kita di SMP Negeri 1 2 Cibinong. Penerapan Selasa Duha di sekolah kita yang pertama itu adalah rancangan tindakan untuk aksi nyata. Nah, yang pertama ini adalah tadi ya Bapak Ibu, kita harus membiasakan pembiasaan positif sehingga timbul budaya positif. Yang ingin diciptakan di sekolah itu adalah penerapan budaya positif tadi Bapak Ibu, supaya melekat di dalam diri siswa. Karena anak itu harus dibiasakan, kalau tidak dibiasakan ya tadi sehari saja kadang atau seminggu saja tidak dilaksanakan, maka sudah berantakan lagi gitu. Begitu juga dengan penanaman karakter pada siswanya. Nah, ini dari disiplin positif akan tercipta melalui pembiasaan positif. Lini masa tindakan yang dilakukan yang pertama itu adalah tadi berdiskusi dengan kepala sekolah Bapak Ibu. Kemudian di sini ini yang sudah dilakukan. Ini Bapak Ibu meminta izin kepala sekolah untuk membuat rancangan tindakan nyata, aksi nyata, kemudian berkolaborasi dengan guru PAI tentu saja, karena ini adalah sholat duha. Duha itu dilaksanakan di pagi hari Bapak Ibu sebelum KWM. Tujuannya adalah yang pertama itu anak itu harus tahu bahwa makna dari sholat duha itu untuk apa sih. Nah, sehingga tadi anak melakukan sebelum melakukan sholat kan berwudu dulu, membersihkan diri, kemudian melaksanakan sholat duha. Nah, ini akan menanamkan rasa keimanan dan ketakwaannya, sehingga tadi terbentuklah profil pelajar Pancasila yang berkeimanan, takwa dan berakhlak yang mulia. Ini yang saya coba implementasikan gitu Bapak Ibu ya. Karena bagaimanapun juga di lingkungan sekolah kita ini adalah lingkungan lingkungan agamis Bapak Ibu, sehingga untuk memunculkan nilai religius tadi pada diri siswa. Kemudian tadi yang kedua berkolaborasi dengan guru PAI, jelas sekali. Karena kalau saya guru IPA, saya tidak tahu Bapak Ibu ya, kurang mendalami, jadi harus ada kolaborasi dulu dengan guru PAI. Kemudian pelaksanaan sholat duha. Nah, pelaksanaan sholat duha ini dilaksanakan di Selasa pagi Bapak Ibu. Selasa pagi sebelum KBM itu anak melaksanakan sholat duha secara bersama-sama, tapi mengingat ruangan musolahnya sempit, jadi kadang dibagi dua Bapak Ibu, laki-laki dulu atau perempuan dulu yang melaksanakan. Itu mana keterbatasan fasilitas tadi, atau bisa juga menggunakan ruangan kelas itu. Itu saja Bapak Ibu rancangan yang sudah saya coba terapkan. Kemudian bagaimana cara merefleksinya? Refleksinya adalah membuat lembar pelaksanaan sholat duha, dan ini tentu saja Bapak Ibu tidak akan bisa berjalan jika tidak ada kolaborasi dengan Bapak Ibu guru semua ya. Tadi pelaksanaannya pagi, berarti guru di jam pertama yang harus membimbing, mengajak anak-anak kita bersama-sama melaksanakan sholat duha. Tidak bisa Bapak Ibu, ayo nak semuanya cepat sholat, tapi kita tidak mengikuti, tidak membersamai siswa. Apa yang bisa mereka tiru dari kita?
Karena bagaimanapun juga guru adalah menjadi teladannya, menjadi figur apa namanya ya, figur di sekolah adalah pengganti orang tua mereka gitu. Jadi apa yang bisa mereka bisa mendapatkan apa hal yang baik dari guru tersebut. Dan itu Bapak Ibu, rekaman-rekaman pengalaman yang mereka punya di ingatan itu akan terekam dalam memori dalam jangka waktu yang lama. Tidak hanya hal yang baik, bahkan hal yang buruk juga. Contohnya tadi Bapak Ibu, ketika kita menghukum siswa, misalkan suruh berdiri di kelas selama jam pelajaran, itu akan menjadi memori yang sangat bertahan lama di otaknya. Mereka akan mengingat sampai mereka tua nanti. Hal-hal yang tidak baik dan hal-hal yang membuat mereka sangat bahagia itu akan tersimpan lama di memori kita, memori otak kita. Karena itu di otak kita ini kan ada lumbal, Bapak Ibu. Kemudian di sini adalah ada alam bawah sadar, itu yang akan apa namanya? Akan membuat mereka tersimpan lebih lama, gitu. Kalau Bapak Ibu guru IPA mungkin tahu lah bagaimana pembagian si otak kita itu ya terdiri dari beberapa bagian. Itu yang akan membuat apa namanya? Keputusan yang akan kita tentukan. Berpikir lambat dan berpikir cepat gitu. Itu Bapak Ibu. Nah, dengan penerapan sahdu ini sholat duha Selasa di sekolah diharapkan tadi terbentuknya siswa yang berakhlak mulia dan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu adalah salah satu contoh penerapan restitusi yang sudah saya lakukan. Itu saja Bapak Ibu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan silakan Bapak Ibu. Selamat Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Karena ini jujur saja Bapak Ibu ya, ini juga menjadi diskusi yang mengasihkan gitu ya Bapak Ibu. Karena kadang kita bertentangan dengan apa yang kita alami. Contohnya tadi kita seringkali menghukum anak Bapak Ibu ya. Iya, tujuannya benar, sama-sama untuk membuat siswa memperbaiki kesalahannya. Tapi ternyata yang kita lakukan adalah salah. Kita berdiskusi saja, santai. Sok Pak Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, mohon izin Bu ya. Iya. Bertanya karena mungkin ini salah satu kalangan ya. Iya. Untuk mempelajari atau belajar atau pelaksanaan kegiatan di hari-hari yang sudah ditentukan bahwa ketika hari Senin, contoh ya, kita melaksanakan upacara. Setelah kita melaksanakan upacara, teman-temannya itu sudah pada kumpul, sudah kita menaiki bendera. Setelah pembacaan teks Pancasila, temannya yang 2 orang masuk baru datang. Jadi salah satu tidak tepat waktu untuk melaksanakan upacara. Setelah itu, yang 2 orang tersebut itu diasingkan di belakang, ya, diasingkan di belakang, tidak mengikuti teman yang banyak. Artinya diasingkan lah ya. Itu cara untuk mengantisipasi siswa yang 2 orang itu harusnya bagaimana? Apa setelahnya dipertanyakan, ya, apakah kita boleh untuk masuk? Terima kasih Pak Jamal. Tadi ya Pak Jamal, balik lagi. Itulah pentingnya membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini sebetulnya bukan hanya tercipta untuk di dalam kelas saja, tetapi untuk satu lingkungan sekolah kita. Ya. Kemudian tadi, ketika ada teman yang telat datang, ketika melaksanakan upacara bendera, tadi supaya sama. Harusnya tidak kita langsung, kalau kita bertindak tadi, langsung memisahkan berarti kita sudah menghukum. Ya. Nah, kalau kita membuat keyakinan
bersama anak-anak kita sepakati bersama bagaimana konsekuensinya tanpa harus Bapak Ibu pindahkan tempat. Kalau kita sudah buat keyakinannya disepakati bersama-sama, mereka tidak akan melakukan seperti itu. Ketika datang langsung mereka memisahkan diri tanpa harus mohon maaf dipisahkan selalu. Kamu sini, kamu sebelah sini, kamu sebelah depan. Yang harus seperti itu. Kalau kita sudah membuat keyakinan kelas, artinya gini, kita buat bersama-sama dan sepakati bersama. Dan ini juga tidak hanya untuk siswa saja, tidak berlaku untuk siswa. Ketika kita membuat peraturan bersama, harus kita sepakati juga antara guru dengan siswa. Jadi hal tersebut juga berlaku juga pada guru. Ketika guru tersebut datang, ketika kita sudah membuat keyakinan kelas, kalau di sekolah kan kita sedikit peraturannya. Kalau kita sudah melaksanakan keyakinan kelas secara bersama-sama tadi, ya tidak harus Bapak Ibu pisahkan. Mereka nanti akan secara sadar untuk melakukan pemisahan diri jika konsekuensinya adalah datang terlambat tadi harus memisahkan diri. Kemudian langkah restitusinya bisa Bapak Ibu jalankan. Bisa nanti secara terpisah Bapak Ibu personal, tidak langsung di lapangan Bapak Ibu, karena kalau di lapangan kan sensor Bapak Ibu yang kita di pusat sekolah dilihat oleh teman-temannya. Berarti posisi kita sudah menjadi seorang komputer. Berarti itu pun termasuk dengan hukuman. Nah, itu dengan hukuman. Itu sama saja dengan memberikan hukuman. Kecuali kita sudah melakukan nanti siswa nanti akan secara sadar. Kalau kita sudah buat keyakinannya bersama-sama, siswa sadar. Nah, ini pernah saya lakukan Bapak Ibu. Saya membuat di kelas itu adalah kalau minum itu boleh, tapi kalau makan, sambil makan nanti membawa jajanan ke dalam kelas itu tidak saya perbolehkan. Nah, ini pernah salah satu kejadian, temannya lupa habis istirahat, kemudian langsung dimakan makanannya. Kita sudah membuat keyakinan kelas bersama-sama Bapak Ibu bahwa bagaimana kalau ada teman yang makan di dalam kelas, konsekuensinya apa? Konsekuensinya mereka sepakati bersama. Konsekuensinya apa yang dimakan tadi, temannya satu kelas itu harus juga ikutan makan. Dan ini langsung ketika dia lupa, temannya langsung kamu makan. Nah, ketika dia sudah makan, dia langsung keluar. Sebentar, saya akan memberikan makanan yang sama. Tidak dengan teman. Jadi mereka langsung sadar gitu. Ketika kita sudah membuat keyakinan kelasnya, mereka langsung akan sadar bahwa oh ya, ketika saya melakukan kesalahan yang seperti konsekuensinya seperti ini, maka mereka akan menjalankannya Bapak Ibu. Jadi merasa lebih bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dia lakukan. Itu saja Bapak Ibu. Dan Pak Jemaah, sama Bapak Ibu kita diskusi saja bersama-sama. Ini kalau menjelaskan itu lima posisi apa sih? Ya membuat orang merasa bersalah. Coba jelaskan tentang bersuara lebih lembut. Coba jelaskan bersuara lebih lembut. Takutnya saya semua ibu itu salah semua. Apa ya? Karena bersuara lembut. Minimal Bapak, kita kan kalau berbicara itulah ya Pak. Pentingnya ketika kita bertatap muka, berbeda nanti ketika kita mendapatkan hanya sebatas secara WA gitu ya, kita bisa mensalahartikan. Itulah pentingnya mimik, intonasi gitu ya, gaya bicara itu penting sekali Bapak Ibu, menentukan bagaimana kita bersikap
awali dengan senyuman, Bapak Ibu berikan senyuman terbaiknya, kemudian dipanggil secara baik-baik, diminta duduk dulu secara baik-baik. Meskipun Bapak Ibu tidak dapat dipungkiri ya, ketika ada permasalahan yang terjadi dari kita, timbul ada rasa emosi. Nah, ketika tidak sesuai nih dengan apa yang kita inginkan, pasti ada. Nah, inilah pentingnya kita mengelola emosi di dalam diri kita sebagai ibu, karena bagaimana kita akan menghasilkan padi yang baik. Kan dalam filosofi Ki Hajar Dewantara itu dulu diibaratkan sebagai petani. Bagaimana mulai dari menyemai benih, kemudian merawatnya, dikasih pupuk sampai dia tumbuh subur, dia berbuah dengan baik. Seperti itu pula guru Bapak Ibu. Ya, saya juga tahu Bapak Ibu tidak sempurna. Masih banyak sekali hal yang harus kita pelajari, tapi di sini melalui diseminasi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu mulai dari hal yang terkecil sekali. Ayo kita benahi bersama-sama bagaimana kita melakukan proses menuntun murid seperti yang diharapkan agar terwujudnya tadi memiliki profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu semuanya, tadi dimulai apalagi untuk wali kelas nih Bapak Ibu, wali kelas ini penting sekali untuk menerapkan membuat keyakinan kelas bersama-sama siswa. Jadi ada rasa kebanggaan dalam anak itu. Saya yang membuat peraturan. Ketika dia mengatakan saya sudah membuat peraturan, berarti dia juga sudah punya pertanggungjawaban atas apa yang sudah dituliskannya dalam keyakinan kelas. Ya, mohon ini kepada wali kelas nih, tolong kita coba bersama-sama ya. Kemudian penerapan budaya positif di sekolah kita kan sudah mulai ya, penerapan sholat tua. Mohon Bapak Ibu semuanya, anak-anak kan pagi ini sudah kita bimbing untuk melakukan kegiatan sholat duha bersama-sama. Ketika ada pagi-pagi guru misalkan datang pagi-pagi, ayo kita ajak bersama-sama melaksanakan sholat duha. Begitu juga jika hari Senin kegiatan upacara bendera, nanti bergiliran dengan Bapak Ibu wali kelas untuk menjadi pembina upacara supaya ada kebanggaan. Wali kelas saya nih yang jadi pembina upacara, ada gitu ya Bapak Ibu. Jadi anak merasa bangga, pekerjaan mereka dihargai sebagai petugas, dan juga merasa bangga ketika wali kelas yang hadir menjadi pembina upacara seperti sebuah support system. Nah, yang tidak bisa terpisahkan. Itu saja. Cukup Bapak Ibu? Cukup saja. Terima kasih kepada Ibu Hayani yang telah memaparkan secara luas tentang kombinasi pengamalan, penyebaran pemahaman dan pengamalan gerakan budaya positif. Mudah-mudahan banyak hal positif yang bisa kita ambil. Saya sebagai kepala acara mohon maaf apabila ada kesalahan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviati Andries. Saya kebetulan menjabat sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 1 2 Cigemblong. Alhamdulillah dari sekolah saya ada seorang guru yang lulus calon guru penggerak di angkatan 6, yaitu Ibu Handayani Solihah. Kemarin beliau sudah mengimbaskan tentang pembelajaran diferensiasi. Setelah adanya pengimbasan tentang budaya positif di sekolah, itu sangat berdampak sekali di sekolah. Yang pertama, membuat anak lebih bertanggung jawab, kemudian anak menjadi terbiasa melakukan hal-hal positif, kemudian disiplin anak menjadi meningkat. Harapan saya sebagai kepala sekolah, kedepannya kami semua beserta guru-guru bisa menerapkan budaya positif dengan kompak, kemudian lebih ditingkatkan lagi. Itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.